Baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan diskusi tema kita hari ini, saya akan ajak Anda untuk melihat polling yang berikut ini. Pemirsa, kami akan tampilkan pollingnya di layar kaca Anda dengan pertanyaan, apakah nilai-nilai Pancasila dan agama bertentangan? Ini yang menjawab mayoritas tidak 72%, sementara yang menjawab ya 28%. Pemirsa, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin pernah mengungkapkan upaya mempertentangkan Pancasila dan agama terus terjadi saat ini. Namun Wapres meyakini upaya itu tidak akan berhasil karena nilai Pancasila adalah turunan dari ajaran agama. Prof. Ermaya bagaimana melihat pernyataan ataupun ungkapan yang disampaikan tadi oleh Wapres? Ya, terima kasih. Dalam kehidupan berpolitik itu ada 3 karma. Pertama, itu adalah karma daripada demokrasi, karma hukum, dan karma politik. Nah, ini memberikan suatu pandangan yang berbeda-beda sesuai dengan identitas daripada politik itu sendiri. Ya. Jadi identitas politik itu dibolehkan. Beda dengan politik identitas. Kalau identitas politik boleh masing-masing partai itu membolehkan, memperlihatkan agar para pemilih itu memiliki keyakinan bahwa inilah identitas yang kami pilih. Jadi jelas. Ya. Tapi semuanya ini ada karma yang bisa mengakibatkan proses demokrasinya itu harus sesuai dengan hukum, harus sesuai dengan aturan sehingga tidak terjadi adanya hasil daripada pemilihannya nanti itu adalah karena dari hasil proses tidak berlandaskan proses yang moral, etika, dan aturan. Tapi Pak Kiai, kenapa masih ada upaya untuk mempertentangkan Pancasila dan agama ini terus terjadi seperti yang dikatakan oleh Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin tadi? Adanya yang mempertentangkan karena adanya generasi baru yang mungkin dalam konteks pembinaan dan memberikan pengetahuan kepada generasi-generasi baru ini kadang-kadang belum nyampe. Karena tidak boleh berhenti untuk mengajarkan hal ini. Artinya perkembangan teknologi ikut berpengaruh? Perkembangan bahwa ada generasi baru yang sudah tua, yang sudah paham, sudah meninggal. Datang lagi generasi baru yang harus diajarkan bahwa sesungguhnya negara kita yang berdasarkan Pancasila ini tidak bertentangan dengan ajaran agama kita ini. Dan yang bisa merusak dalam konteks kita berbangsa dan bernegara sesungguhnya adalah persaingan. Persaingan ini kalau nggak terjaga tadi tidak mempunyai ukhuwah Islamiyah, Basyariah, Watoniyah itu mudah akan lepas. Tapi alhamdulillah di Indonesia khususnya umat Islam mempunyai hal itu. Maka ketika persaingan baik presidensial atau persaingan pemilihan besok itu pilkada, di sini letaknya kita diuji. Jangan sampai dalam konteks persaingan itu menyebabkan penyakit yang namanya al-fi'l waradul fi'li, al-fi'lu waradul fi'li, yaitu persaingan bahwa ada aksi, ada reaksi. Ketika ada kelompok lain menyampaikan yang paling benar, paling top, paling sukses dan paling ini adalah kelompok saya. Orang lain tersinggung, kelompok lain tersinggung. Maka itu dari ungkapan yang mungkin bukan untuk menyinggung orang lain, tapi menjadi orang lain tersinggung. Itulah namanya al-fi'lu waradul fi'li. Ada penyakit yang disebut kita melakukan aksi dan reaksi. Nah, ini kita ketika ada aksi dan reaksi ini yang diakibatkan dari persaingan, kembali cepat-cepat. Ingat, ada persatuan bangsa yang harus kita kedepankan. Harus diutamakan. Ya. Diutamakan. Nah, ini menarik nih, tadi sudah disinggung oleh Pak Kiai ya, soal pilkada ini yang jelas Mas Gun-Gun kampanye pilkada itu kental dengan muatan primordialisme, begitu. Konten-konten SARA dan juga sebagainya yang berusaha untuk memecah belah bangsa. Bagaimana seharusnya peran ideal dari parpol itu sendiri, Mas Gun-Gun? Peran ideal
Partai politik menurut saya pertama, ketika bicara soal memitigasi ya primordialisme dan eksploitasi politik identitas, itu pertama harus ada tanggung jawab politik. Itu dulu nih, mindset soal tanggung jawab partai politik. Ya. Bahwa partai politik sebagai entitas publik harus menghadirkan bonum komunnya, kebaikan bersamanya, ya kan? Jangan kemudian hanya terjebak pada upaya memperoleh atau mengkapitalisasi suara yang secara piramida kependudukan kita ini kan pelapis terbesarnya dalam masyarakat awam, baru di tengah atensi publik, baru sedikit kelompok elit. Nah, orang-orang yang ada di partai politik itu kan punya rembesan ke bawah, ya, baik secara hierarkis formal partai dari struktur DPP sampai ke daerah, ataupun informal seperti misalnya kelompok-kelompok pendukung, kelompok-kelompok relawan untuk memenangkan kandidat. Nah, makanya tanggung jawab politik itu perlu. Kenapa? Karena kalau tanpa itu maka dia akan menabrak, ya kan, aturan. Contoh misalnya, kampanye tidak boleh mengeksploitasi SARA. Ya. Tetapi pada kenyataannya bisa mengkapitalisasi isu SARA untuk mendapatkan suara. Yang kedua, selain tanggung jawab politik, itu harus kemudian menaati yang disebut dengan aturan yang dikonsensuskan. Kalau enggak, maka akan melampaui aturan dan pasti akan banyak peristiwa-peristiwa yang sebenarnya kita bisa lihat itu sebenarnya tidak sesuai dengan kaidah baik hukum maupun keadaban publik. Contoh ya, kampanye di tempat ibadah. Itu kan PKPU-nya jelas, undang-undang pilkadanya jelas. Ketika misalnya tempat ibadah menjadi cara untuk mengeksploitasi politik identitas berdasarkan primordialisme keagamaan, dan akhirnya kemudian tersulut tuh aku dan mereka, ya kan, in group out group, sehingga kemudian terjadi relasi antagonistis dan itu kemudian bisa membakar dalam arti kohesi sosialnya. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut law enforcement dari para penyelenggara dalam konteks ini seperti Bawaslu, KPU, kepolisian. Kalau enggak, ya akan menjadi bagian dari masalah. Kenapa? Karena bagaimanapun kita kan negara hukum. Kalau kemudian misalnya ya di digital mengeksploitasi isu SARA dibiarkan, ya kan, maka kemudian pasti muncul yang disebut dengan contagion. Istilah ada contagion theory dalam konteks Gustav Le Bon ya, bahwa perilaku kolektif itu bisa menular. Contoh, ada yang disebut dengan misalnya hoax atau hate speech yang dasarnya adalah suku, agama, ras, antar golongan, kemudian dihembuskan. Nah, potensi untuk membakar orang dengan kelompok yang besar dalam arti jumlah, kuantitas, itu sangat mungkin terjadi ketika ada role model yang menjadi komunikatornya. Contoh misalnya, tokoh pemuda, tokoh agama, ya kan, kemudian atau misalnya tokoh yang dipercayai oleh masyarakat justru menjadi bagian dari politisasi SARA untuk memenangi suara. Maka otomatis masyarakat awam di bawah akan menjadikan itu sebagai rujukan. Dan ketika menjadi rujukan maka terjadilah penularan perilaku yang kemudian segregasi terjadi. Dan ketika segregasi terjadi itu kemudian tidak membentuk yang disebut politik berkeadaban. Apalagi ada generasi baru tadi disinggung oleh Pak Kiai. Persis. Ya, Makanya di digital kita bisa lihat bagaimana misalnya eksploitasi isu SARA kerap kali juga memapar generasi baru lewat platform digitalnya. Gitu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita. Pemirsa, tentunya kami juga akan menghadirkan polling terkait dengan pilihan saya dalam pilkada itu berdasarkan gagasan atau program. Nah, itu menarik itu. Nanti kita bahas lebih jauh lagi. Tetaplah bersama kami dalam Visi Negarawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.